Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang bahwa sahabat Rasulullah pernah bertanya, di manakah Allah sebelum adanya makhluk? Maka dari sini bisa kita pahami bahwa bertanya di manakah Allah sebelum adanya makhluk itu bukan bid'ah. Yang bid'ah itu adalah ketika meyakini Allah ada di sebuah arah atau ada di sebuah tempat, maka hal itu adalah bid'ah dhalalah di dalam akidah. Sebagaimana ketika ada orang bertanya kepada Imam Malik tentang istiwa Allah, istiwanya Allah di atas arsy, kemudian setelah Imam Malik menjawabnya, maka Imam Malik mengusirnya. Kenapa diusir? Karena ada indikasi bahwa orang tersebut meyakini bahwa Allah ada di atas arsy secara hakiki. Maka oleh Imam Malik diusir karena keyakinan seperti itu adalah bid'ah dhalalah di dalam akidah. Berikut ini hadis yang menjelaskan bahwa para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, di manakah Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan makhluk, sebelum menciptakan langit, sebelum menciptakan arsy dan menciptakan makhluk-makhluk lainnya. An Abi Razin, dari Abi Razin qala, dia berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aina kana rabbuna, di mana Tuhan kita qabla ayakhluqa khalqahu, sebelum menciptakan makhluk, sebelum menciptakan ciptaan Allah. Qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, kana fi ama, Allah ada dan tidak ada suatu apapun yang bersama Allah. Ma tahtahu hawa, di bawahnya tidak ada suatu, wa ma fawqahu hawa, dan di atasnya tidak ada sesuatu. Wa khalaqa arsyahu, dan dia Allah menciptakan arsy-nya, alal ma'i, di atas air. Qala Ahmad bin Mani berkata, qala Yazid bin Harun berkata, al-ama, yang dimaksud al-ama ay laisa ma'ahu syai'un, yaitu tidak ada bersama Allah sesuatu apapun, termasuk tempat, arah, itu enggak ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada tanpa ada tempat, tanpa ada arah. Allah sudah ada. Sebelum tempat ada, sebelum arah ada, Allah sudah ada. Ya. Qala Tirmidzi wa hadza hadisun hasanun. Imam Tirmidzi berkata, ini adalah hadis yang hasan. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. An Imran bin Husain, dari Imran bin Husain, qala, dia berkata, ini sungguhnya aku indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Id dakhala nasun min ahli Yaman, masuklah sekelompok orang min ahli Yaman, dari penduduk Yaman. Faqalu, maka mereka berkata, ji'na linatafaqqaha, aku datang untuk bertafaqquh, untuk belajar, fiddin, di dalam agama, walinas alakah, dan untuk bertanya kepadamu, an awwali hadzal amri makana, tentang permulaan perkara ini atau yang ada ini, makana, bagaimana sesungguhnya, bagaimana kenyataannya. Qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, kanallahu, Allah ada, walam yakun syai'un ghairuhu, dan tidak ada sesuatu selainnya. Jadi sebelum terciptanya makhluk Allah, ciptaan Allah ini sebelum ada, Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Sebelum tempat ada, Allah sudah ada. Sebelum arah ada, arah atas, arah timur, arah barat, arah bawah, sebelum itu ada, Allah sudah ada. Artinya Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Allah sudah ada sebelum ciptaannya ada. Ini hadis ya, hadis Imam Bukhari, bukan perkataan siapa-siapa. Ini hadis dari Rasulullah, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, yang insya Allah bisa kita pastikan kesohihannya. Kemudian coba kita buka ya kitab-kitab para ulama. Kita buka misalnya kitab Mirqatul Mafatih, karya dari Al-Imam Al-Qari. Ketika beliau menjelaskan hadis Imam Bukhari tersebut, beliau berkata begini, qala kanallah ay fi azalil azal. Maksud redaksi dari kanallah adalah adanya Allah itu tidak ada permulaannya. Kama huwa kainun ila abadil abad, sebagaimana Allah akan ada selamanya. Bila wasfit taghayyuri wal hudutsih,
tanpa ada sifat berubah wal hudutsih dan kebaruan. Alama huwa na'tul ibad, yang mana berubah dan baru itu adalah sifat bagi seorang hamba. Artinya begini, Allah Subhanahu wa taala ada, dan adanya Allah tidak ada permulaannya. Allah ada sebelum tempat itu ada, sebelum arah itu ada, Allah sudah ada. Dan Allah akan seperti itu tanpa ada perubahan, tanpa dihinggapi sebuah perubahan, tanpa ada datangnya sesuatu yang baru kepada zatnya Allah. Hal demikian itu akan terus seperti itu sampai selamanya, tidak ada akhirnya. Singkatnya begini, sebelum adanya makhluk, sebelum adanya tempat, sebelum adanya arah, Allah sudah ada dan tidak berarah dan tidak bertempat. Maka ketika ada tempat, ketika ada arah, ketika ada makhluk, Allah Subhanahu wa taala ada dan tetap tanpa tempat, tanpa arah. Karena kalau berubah yang asalnya tidak bertempat dan tidak berarah, kemudian setelah terciptanya tempat, setelah diciptakannya arah, kemudian Allah bertempat atau berarah, berarti Allah berubah. Kalau Allah berubah, maka Allah bukan Tuhan, karena berubah itu bukan sifatnya Tuhan. Maka kesimpulannya, Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, dan seperti itu selamanya. Maka jika ada orang yang mengatakan bahwa Allah ada di atas langit, Allah ada di atas arsy, maka keyakinan seperti ini adalah keyakinan bid'ah dhalalah atau bid'ah sesat di dalam akidah. Oleh karenanya, ketika kita misalnya membuka kitab-kitab para ulama, seperti misalnya di dalam akidah at-tahawiyah, maka kita akan temukan bahwa para ulama itu meyakini Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibatasi oleh arah. Nah, ini redaksi di dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Kitab akidah ini menjadi rujukan akidah umat Islam dari dulu sampai sekarang, dari seluruh umat Islam. Wala tahwihi al-jihatu as-sittu, dan tidak membatasi Allah al-jihatu as-sittu, arah yang 6, atau Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi oleh arah yang 6. Artinya apa? Artinya Allah itu ya tidak ada di sebuah arah, tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tidak ada di timur, barat, selatan, utara. Lalu di mana Allah? Allah ada dan tanpa tempat dan tanpa arah, sebagaimana Allah ada sebelum ada tempat, sebelum ada arah, dan Allah tidak berubah sampai kapanpun. Karena kalau berubah, maka Allah bukan Tuhan. Karena berubah itu bukan sifatnya Tuhan, tetapi sifatnya makhluk. Berubah adalah sifatnya sesuatu yang berjisim atau sesuatu yang bersifat benda. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bukan benda, bukan jisim. Maka penting kiranya bagi kita untuk memahami sebuah konsep dari para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, dan pikiran kita tidak akan sampai untuk memahami dzatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, jangan pikirkan dzatnya Allah, tetapi pikirkanlah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu betapa besarnya jagat raya ini, maka kita akan tahu betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat lautan yang sebegitu besarnya, kita akan tahu betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala, dan begitu seterusnya. Dan yang perlu kita tanamkan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita juga adalah ma khatara bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terbesit di dalam hatimu, maka Allah tidak sama dengan besitan yang ada di dalam hatimu tersebut. Artinya begini, apapun yang ada di dalam hati kita tentang Allah, bayang-bayang apapun yang ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita tentang Allah, maka Allah tidak sama dengan besitan hati kita, dengan bayang-bayang yang ada di dalam pikiran kita. Baik, kami admin Najib Ngaji mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.